Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Hilaristo Kursanto Syukur dengan NPM 23104037. Saya dari kelas 2023B. Oke, baik teman-teman, pada pagi hari ini saya akan berusaha menjelaskan suatu materi kepada teman-teman, yaitu dengan topik pembahasan kita pagi hari ini itu adalah mengenai vektor ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini dia fokus pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu dimana itu kita akan belajar mengenai konsep-konsep dasar dari vektor tersebut, kemudian vektor dalam 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga cara perhitungan besar dari suatu vektor. Kemudian ada juga perkalian skalar dengan vektor. Oke, baik, yang pertama-tama itu teman-teman, kita kembali kepada konsep dasarnya ya teman-teman ya. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman pernah belajar, yaitu dalam ilmu fisika kita sudah mendengar dengan istilah sebuah besaran. Nah, di mana teman-teman, dalam besaran tersebut itu terdiri dari 2 macam, yaitu ada besaran skalar dan juga besaran vektor. Nah, walaupun keduanya ini sesama besarannya teman-teman, mereka itu memiliki kesamaan dan juga memiliki perbedaannya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu besaran skalar. Nah, besaran skalar ini adalah teman-teman besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Nah, sebagai contoh dari besaran skalar ini adalah teman-teman itu ada massa suatu benda, kemudian ada juga suhu ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada besaran vektor yang menjadi fokus materi kita pagi hari ini, dimana itu besaran vektor ini teman-teman besarannya memiliki nilai dan arah. Sebagai contohnya itu ada perpindahan, percepatan, dan laju. Nah, hal yang membedakan dari kedua besaran tersebut itu, yang pertama itu kalau besaran skalar itu dia itu tidak memiliki arah, tetapi dia memiliki nilai ya teman-teman, seperti suhu tadi itu, kemudian waktu. Nah, berbeda dengan besaran vektor, dia memiliki nilai dan juga memiliki arah ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke cara menggambar dan menotasikan sebuah vektor. Ya teman-teman, nah kita masuk ke cara menggambar dan menotasikan sebuah vektor. Oke, baik, yang pertama itu teman-teman, cara menggambarkan sebuah vektor. Nah, oke teman-teman, vektor itu dilambangkan dengan sebuah anak panah ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Anak panah seperti ini. Nah, di mana teman-teman dalam vektor itu berbentuk anak panah, tetapi dia itu memiliki titik pangkalnya teman-teman, yaitu titik pangkalnya berada di sini. Kita kasih bulatan di sini. Kemudian ini adalah dia itu memiliki titik ujungnya, yaitu seperti perpindahan dari sini sampai ke sini, itu adalah menjadi titik ujungnya. Ini adalah tadi itu teman-teman titik pangkalnya. Maka ini adalah titik ujungnya ya teman-teman. Nah, oke, baik. Kemudian yang menjadi panjang dari sebuah vektor yaitu teman-teman
yaitu panjangnya itu dari titik pangkal sampai kepada titik ujungnya, kurang lebih dari sini sampai sini ya teman-teman. Ini yang menjadikan panjang dari sebuah vektor tersebut, panjang atau besar atau magnitudo dari sebuah vektor. Nah, selanjutnya teman-teman, kita langsung masuk ke cara menotasikan sebuah vektor. Notasi dari sebuah vektor. Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk menotasikan sebuah vektor. Kurang lebih ada 3 lah ya teman-teman ya. Yang pertama itu kita menggunakan huruf kecil yang dipertebal. Kurang lebih cara penulisan atau menotasikannya itu seperti ini. Misalkan kita memiliki vektor A ya teman-teman, dimana cara menotasikannya itu dengan mempertebal huruf A tersebut. Nah, ini itu berlaku kepada setiap abjad ya teman-teman, dari A sampai Z. Tapi intinya itu cara menotasikannya itu menggunakan huruf kecil, tetapi huruf kecil tersebut dipertebal, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua teman-teman, kita bisa menggunakan huruf besar, tetapi di atas huruf tersebut itu kita menggunakan sebuah anak panah. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini tuh juga berlaku kepada setiap abjad ya teman-teman, dari A sampai Z, tapi yaitu menggunakan huruf besar kemudian memiliki anak panah di atasnya. Kemudian cara menotasikan yang 3 itu adalah menggunakan huruf kecil tetapi menggunakan anak panah di atasnya, sama seperti yang kedua tadi itu, tetapi dia itu menggunakan huruf kecil. Ini ya teman-teman. Nah, dia itu juga sama dengan yang pertama dan yang kedua tadi itu. Dari kita bisa menggunakan cara menotasikannya itu bisa menggunakan semua abjad dari A sampai Z, tapi dia menggunakan huruf kecil kemudian anak panah di atasnya. Oke, baik, sampai di sini sudah paham teman-teman? Oke, baik, kalau sudah paham kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua. Oke, baik teman-teman, pada pembahasan yang kedua ini kita akan masuk ke vektor dalam 2 dimensi, dan selanjutnya itu kita akan masuk juga ke dalam vektor dalam 3 dimensi. Bagaimana sih bentuknya vektor itu dalam 2 dimensi dan bagaimana juga model dari sebuah vektor dalam 3 dimensi. Mari kita simak bersama-sama ya teman. Nah, oke, baik. Yang pertama itu teman-teman, vektor dalam 2 dimensi, atau juga bisa kita sebut dengan R2 atau dimensi 2 juga ya teman-teman, tidak apa-apa. Apa kita persingkat begini saja ya teman-teman, vektor 2D. Oke, baik teman-teman, dalam vektor 2 dimensi itu adalah vektor yang memiliki kurang lebih hanya memiliki 2 komponen dalam vektor tersebut. Nah, sebagai contohnya itu kita memiliki begini cara penulisannya ya teman-teman. Misalkan kita menggunakan huruf kecil saja, itu memiliki 2 komponen, di mana komponennya itu adalah X dan Y. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dia itu memiliki 2 komponen, yaitu X dan juga Y. Atau untuk memperjelas, yaitu saya akan coba menggambarkan sebuah vektor dalam koordinat kartesius ya teman-teman. Jadi 2D itu karena kaitannya itu juga dengan kita sebut dengan koordinat kartesius ya teman-teman ya.
kartesius. Ya, sama halnya juga teman-teman, sama dengan vektor dimensi. Oke, jadi cara untuk menggambarnya itu seperti ini nanti teman-teman. Nah, seperti ini cara untuk menggambarkannya. Saya menggunakan buku saja ya teman-teman, karena saya tidak memiliki penggaris di sini ya teman-teman. Misalkan ini adalah sumbu x-nya, sumbu y-nya teman-teman. Ini adalah sumbu x. Angkat saja gambar ini lurus ya teman-teman. Ini adalah sumbu x. Dan itu adalah sumbu y-nya. Nah, oke baik teman-teman, cara menggambarnya itu di sini itu seperti ini. Jadi saya misalkan saja ya teman-teman, yaitu menggunakan angka atau komponennya itu sudah saya isi dengan angka ya teman-teman. Misalkan kita memiliki titik, misalkan titik 3,4 saja ya teman-teman ya. Misalkan kita memiliki vektor A dengan komponennya di dalamnya itu adalah 3,4. Perlu kita ingat tadi bahwa teman-teman, cara penulisannya itu harus x-nya itu atau x-nya itu di depan, kemudian y-nya itu di belakang. Jadi ini jangan coba-coba kita salah, yaitu cara meletakkannya ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jadi x-nya itu di depan dan y-nya itu berada di belakang. Misalkan kita memiliki sebuah titik yaitu 3,4. Begini cara menggambarkan atau menotasikan cara menggambarkan sebuah vektornya ya teman-teman. Misalkan di sini anggap saja ya teman-teman, titik 3-nya itu berada di sini. Ya, 3-nya di sini. Kemudian untuk yang ke sumbu y-nya itu ada 4 satuan, misalkan 4 di sini. Ya, 4-nya di sini. Lalu kita perlu hubungkan kedua titik tersebut yaitu 3,4. Ya, dari sini adalah titik pertemuan dari titik 3,4. Ya, mohon maaf kalau agak miring ya teman-teman ya. Jadi cara untuk menggambarkannya itu kita menggambarkannya itu dari titik pusatnya teman-teman, dimana titik pusat dari suatu koordinat kartesius yaitu teman-teman adalah 0,0. Kita tulis saja 0 ya teman-teman ya, angka 0 saja. Kemudian menggambarkan sebuah vektornya itu kita tarik yang menjadi titik pangkalnya di sini itu adalah 0 ya teman-teman. Kita tarik sampai ke titik hubung antara 3,4 ini. Itu kita tarik dari titik 0,0 sampai ke titik pertemuan 3,4. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa gambar seperti anak panah ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu perlu teman-teman ketahui yang menjadi titik pangkalnya di sini itu teman-teman adalah titik pangkalnya itu, dimana titik pangkalnya itu adalah 0,0 ya teman-teman. Sedangkan ini adalah titik ujungnya tadi itu atau titik pertemuan dari kedua titik tadi itu 3,4 ya. 3,4 ya teman-teman. Dan ini adalah vektornya. Kita anggap saja dari tadi itu yaitu adalah sebuah vektor A. Iya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, cara untuk menggambarkan sebuah vektor dalam ruang dimensi 3. Selanjutnya mungkin tidak sampai di sini ya teman-teman. Kita juga akan
masuk ke cara menghitung besar dari suatu vektor tersebut. Misalkan kita langsung saja masuk ke situ ya teman-teman. Begitu juga dengan yang ketiga dimensi sebentar ya teman-teman. Dalam artian itu kita menghemat waktu yang ada ya. Kita langsung itu cara menentukan besar dari sebuah vektor. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, cara untuk menotasikan sebuah besar dari suatu vektor itu kita harus menggunakan caranya itu seperti ini. Ya, ini adalah cara menentukan besar dari sebuah vektor, yaitu besar sebuah vektor A sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, pada contoh di atas atau cara menggambar sebuah vektor di atas tadi itu, kita ambil saja titik sembarang tadi itu adalah 3, Y. Lalu itu kita langsung masukkan saja ya teman-teman, melalui seperti ini. Nah, kita tadi itu memiliki X-nya itu, yaitu dimana X-nya itu adalah 3. Kita tulis berarti 3 kuadrat ditambah dengan sumbu Y yaitu sebanyak 4 satuan, yaitu berarti 4 kuadrat lalu ini kita jumlahkannya itu seperti biasa ya ke teman-teman, yaitu 3 kuadrat itu 3 kali 3 itu berapa? Ya, betul sekali teman-teman, 3 kali 3 itu adalah 9. Kemudian itu juga dengan yang keduanya itu 4 kuadrat, yaitu 4 kali 4 yaitu 16 ya teman-teman. Nah, ini penjumlahan biasa, yaitu 9 tambah 16 itu adalah 25. Kemudian akar dari 25, saya rasa tidak perlu mengajarkan lagi kepada teman-teman cara mengakarkan ini. Jadi akar dari 25 itu teman-teman kurang lebih itu adalah positif negatif 5 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita langsung dapat mengetahui bahwa besar dari sebuah vektor di atas tadi itu kita anggap saja ini, yaitu 3,4, itu adalah besarnya vektor tersebut adalah 5 ya teman-teman. Atau untuk lebih memperjelasnya teman-teman, saya akan membuatkan sebuah contoh lagi kepada teman-teman agar teman-teman tidak akan merasa bingung ya. Misalkan selanjutnya itu teman-teman, misalkan kita memiliki, sabar ya teman-teman, ini adalah sumbu Y nya dari teman-teman ya, sumbu Y, kemudian ada sumbu X. Jadi angkat saja lurus ya teman-teman, garisnya tidak miring. Lalu misalkan contohnya yang kedua, misalkan kita memiliki sebuah titik, di mana titik kita ambil titik yang simpelnya saja itu sebagai contoh soalnya ya teman-teman. Misalkan titik 2,3 ya, bisa juga ya teman-teman. Titik 2, misalkan angkat saja titik 2 nya di sini, titik 3 nya di sini. Ya, lalu kita hubungkan ya teman-teman untuk menggambarkan sebuah vektornya ya, sebentar ya teman-teman. Kita hubungkan kedua
kedua titik ini. Misalkan tadi itu kita memiliki vektor B ya teman-teman ya, yaitu 2,3. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman modelnya. Lalu kita menggambarkan sebuah vektornya itu dimana itu titik pangkalnya itu sama seperti yang tadi. Itu titik pangkalnya itu selalu berada dari titik 0,0 ya teman-teman. Ini tuh harus perlu teman-teman ketahui, yaitu kita menarik sebuah panah yang menjadi titik tumpunya itu atau titik pangkalnya itu berada dari titik 0,0, kita tarik sampai ke hadapannya itu menuju ke ya titik pertemuan 2,3. Nah, sama saja tadi itu kita menggunakan rumus yang tadi. Jadi itu pada fokusnya pada ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 itu kita sama halnya itu kita menggunakan rumus Pitagoras ya teman-teman. Ia sama sekali dengan rumus Pitagoras. Jadi rata-rata, jadi vektor ini tuh untuk menghitung sebuah besar dari sebuah vektor itu kaitannya itu juga dengan rumus Pitagoras ya. Nah, jadi kita menghitung besar dari vektor tersebut sama tadi kayak pertama tadi rumusnya itu, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat ya teman-teman. Nah, kita langsung masukkan saja, yaitu x nya ada dua maksudnya teman-teman ya, bukan ada 2. Kemudian kita tambahkan dengan y nya itu di sini adalah 3 ya teman-teman, 3 satuan ke-10 y ya. Lalu kita gunakan bahwa berarti 2 kuadrat itu sama dengan 4 ditambah kemudian 3 kuadrat itu teman-teman, 3 kali 3 itu berapa? 9 ya teman-teman. Kemudian kita langsung jumlahkan bahwa 4 tambah 3 itu 4 tambah 9 itu adalah 13 ya. Kita bisa sampai di sini ya teman-teman, tanpa harus hasil dari 13 kuadrat sampai di sini juga bisa. Nah, bahwa jadi besar dari vektor B tadi itu atau panjang dari vektor B itu tadi adalah akar 13 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ruang 3 dimensi. Ingat teman-teman, ini adalah tadi rumus dalam menghitung besar dari suatu vektor dalam ruang 2 dimensi atau dalam 2D atau R2 ya teman-teman. Oke, sampai sini paham, dan saya harap teman-teman bisa paham. Lalu saya akan menghapusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke vektor dalam ruang 3 dimensi, atau kita sebut saja R3 ya teman-teman, tidak apa-apa juga. 3D atau 3 dimensi ya. Nah, untuk tidak membingungkan teman-teman, saya akan coba menggambarkan sebuah vektor dalam ruang 3 dimensi. Maaf ya teman-teman, saya menggambarkannya menggunakan buku saya teman-teman. Jangan lupa tadi dengan sapunya menggaris. Nah, di sini ingat, dalam ruangan 3 dimensi itu teman-teman,
dia itu memiliki, perlu Anda ketahui bahwa dia berbeda dengan 2D tadi, di mana dalam 2 dimensi itu tadi dia hanya memiliki 2 komponen. Komponen dasarnya itu yaitu ada X, Y. Itu tadi perlu Anda ketahui. Nah, ini tadi ada memiliki 2 komponen saja, sedangkan dalam ruang 3 dimensi itu dia memiliki 3 buah komponen atau 3 sumbu ya teman-teman. Jadi di sini itu yang arahnya itu arahnya sumbunya itu ke menuju kita itu bahwa itu adalah sumbu X-nya ya teman-teman, yaitu tidak di sini lagi, beda dengan dalam 2 dimensi. Kemudian ini adalah sumbu Y, kemudian di atasnya itu adalah sumbu Z ya teman-teman, sumbu Z. Nah, kita lanjut teman-teman. Jadi kalau dalam 3 dimensi tadi itu dia memiliki 3 komponen, yaitu komponennya itu adalah X, Y, Z ya. Kita coba menggambarkan sebuah vektor dalam ruang 3 dimensi ya teman-teman. Misalkan kita memiliki titik ya, anggap saja 2,3,4 ya teman-teman, dimana titik yang menjadi sumbu X nya itu adalah 2, ini adalah sumbu X, dari sumbu X, kemudian 3-nya itu adalah sumbu Y, kemudian Z yaitu adalah 4 satuan. Jadi kita anggap saja di sini misalkan tadi itu 2 satuan ke sumbu X, anggap saja 2-nya di sini ya teman-teman. Kemudian 3 satuan ke sumbu Y, Pertama kita perlu hubungkan kedua titik pertama ini saja. Misalkan teman-teman, anggap saja cara gambarin seperti ini. Mohon maaf kalau ada kemiringnya teman-teman. Kemudian kita memiliki 4 satuan ke sumbu Z, anggap saja 4-nya di sini ya teman-teman. Itu lalu kita perlu hubungkan kembali. Jadi di sini, maaf ya teman-teman, ada penggaris. Lalu kita perlu hubungkan. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti itu titik ujungnya itu berada di sini ya teman-teman. Pertemuan dari ketiga titik tadi itu, yaitu titik 2,3,4 ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk cara menggambarkan sebuah vektornya itu teman-teman, sama halnya itu kita pada kepada 2 dimensi tadi itu kita menggambarkan anak panahnya itu dari titik 0,0, anggap saja ini dari nolnya, yaitu kita tarik anak panah dengan titik pangkalnya dari 0,0 itu sampai ke titik pertemuan dari ketiga komponen itu dalam ruangan 3 dimensi, yaitu X, Y, Z. Kita langsung tarik saja itu ini ya, panah-panahnya ya teman-teman. Jadi kurang lebih cara menggambarkannya itu sama seperti dalam ruang dimensi 2 tadi ya teman-teman, yaitu pangkalnya itu ada 0,0,0, kemudian titik ujungnya dari titik pertemuan antara 3 komponen X, Y,
Z tadi ya teman-teman. Lalu untuk menghitung sebuah besar atau panjang dari sebuah vektornya itu sama saja teman-teman, dengan itu menggunakan rumus Pythagoras tadi. Tapi ingat, karena ini adalah dalam ruang 3 dimensi, kita memerlukan atau menambahkan satu komponen lagi, yaitu komponen Z. Jadi untuk rumus mencari besar, anggap saja ini tadi itu adalah vektor A ya teman-teman ya. Karena tadi itu adalah vektor A, anggap saja ini adalah vektor A tadi teman-teman. Jadi untuk cara menentukan besar dari sebuah vektor A dalam ruang 3 dimensi ini itu kurang lebih rumusnya itu seperti ini teman-teman. Besar vektor A sama dengan X kuadrat, ya sama saja teman-teman dengan perkembangan dimensi tadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat, tapi kita perlu tambahkan komponen ketiga lagi, itu adalah langsung Z, yaitu Z kuadrat. Ya, kurang lebih rumus untuk mencari besar atau panjang dari sebuah vektor dalam 3 dimensi itu rumusnya seperti ini ya teman-teman. Sama saja dalam ruang 2 dimensi tadi. Itu lebih seperti ini. Jadi saya rasa tidak perlu untuk menambahkan contoh soalnya lagi, karena sama saja teman-teman cara penjumlahannya gimana itu. Tapi kita hanya perlu menambahkan satu komponen lain lagi, yaitu komponen Z ya teman. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya itu kita akan masuk pada operasi sebuah vektor, entah itu dalam penjumlahan, pengurangan, yaitu. Nah, lalu caranya itu gimana ya teman-teman? Caranya itu akan seperti ini. Misalkan ya, kita masuk saja dulu kepada operasi penjumlahan vektor ya. Itu yang pertama ya, penjumlahan vektor. Nah, misalkan ini operasi penjumlahan kedua vektor itu teman-teman terjadi ketika kita memiliki dua titik, yaitu atau kedua sebuah titik. Misalkan seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita memiliki vektor yang pertama, misalkan kita langsung contohnya itu ke dalam ruang 3 dimensi saja ya teman-teman ya, untuk mencakup keseluruhannya saja ya. Misalkan X1, Y1, Z1 ya, begitu ya teman-teman. Kemudian kita memiliki vektor yang kedua, yaitu vektor B. Nah, ini adalah X2 nya, Y2, Z2 nya ya teman-teman. Lalu cara menghitungnya bagaimana teman-teman? Menjumlahkannya itu bagaimana? Nah, mudah saja teman-teman. Langsung saja kita menjumlahkan kedua vektor ini. Tambah B itu ya, kita buat dalam bentuk kolom, dalam bentuk baris juga bisa ya teman-teman, dalam bentuk kolom juga bisa. Tapi ingat, kita tidak perlu mengatakan dari misalkan Y baru X baru Z, tidak, kita sama saja dari X, Y, Z ya teman-teman. Adalah X1, adalah Y1, dan ini adalah Z1 nya teman-teman. Kita jumlahkan dengan X2, Y2, dan Z2. Lalu menjumlahkannya bagaimana ya teman-teman? Nah, menjumlahkannya itu begini ya teman-teman, gampang saja. X1 itu dijumlahkan dengan X2, kemudian Y1 itu dijumlahkan dengan Y2, kemudian Z1 juga dijumlahkan dengan Z2. Maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Berarti X1 tambah X2, Y1 tambah Y2
koma Z1 tambah Z2. Nah, ia kemudian menghadirkan sebuah vektor baru ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke contohnya saja ya teman-teman ya. Misalkan kita memiliki dua buah vektor, yaitu vektor A nya itu 3,2,1 dan vektor B nya itu misalkan 2,2,3 saja ya teman-teman. Kurang lebih kita memiliki vektor ya seperti ini. Lalu untuk penjumlahannya itu sama dengan contoh, dan kita ditanya itu tanya berapa hasil penjumlahan vektor A tambah vektor B ya. Lalu kita gampang saja teman-teman, kita sama seperti dengan caranya yang seperti ini tadi. Kita langsung saja, nah, vektor A tambah vektor B itu sama dengan, kita buat bentuknya teman-teman ya, nah, dalam kurung, kemudian mereka ditulis dalam bentuk ya kolom ya teman-teman. 3, 2, 1, kemudian ditambah 2, 2, 3, 2, 2, 3. Ingat, ini tadi itu sama dengan, hanya dengan X1, Y1, Z1. Ini juga, ini adalah X2 nya ya teman, X2, Y2 dan juga Z2 nya ya teman-teman. Ingat, tidak perlu bertukar, ini adalah X nya, ini Y nya, dan ini Z nya ya teman-teman. Kita langsung jumlahkan sama seperti ini tadi. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5, kemudian 2 tambah 2 itu sama dengan 4, 1 tambah 3 juga dengan 4. Lalu maka ini adalah hasil penjumlahan dari kedua buah vektor tadi ya teman-teman, yaitu 5,4,4 ya, begini 5,4,4 ya. Ini adalah X nya, dan ini adalah Y, dan ini adalah Z nya. Nah, begitu ya teman-teman cara menjumlahkan kedua buah vektor. Ya, saya rasa sampai di sini teman-teman bisa mengerti mengenai apa yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kita masuk ke pengurangan buah-buah vektor ya. Ini kan tadi itu operasi penjumlahannya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke operasi pengurangan misalnya. Pengurangan vektor. Ya, sama saja dalam operasi penjumlahannya tadi itu dengan penjumlahan dan pengurangan itu sama saja ya teman-teman. Nah, tapi agar teman-teman bisa memahaminya itu saya akan coba menjelaskannya ya teman-teman. Nah, pengurangan kedua vektor dan penjumlahan kedua vektor itu terjadi kita ingin mencari tahu, yaitu mencari tahu vektor yang baru dari hasil penjumlahan kedua vektor atau pengurangan kedua vektor. Ya, ini adalah kita masuk kepada operasi pengurangan. Misalkan kita memiliki vektor A X1, Y1, Z1, kemudian vektor B X2, Y2, Z2 ya teman-teman. Sama saja dengan yang tadi itu ya teman-teman. Itu untuk operasi pengurangan dari kedua vektor ini, yaitu seperti ini. Kita buat dalam bentuk kolom saja. Dalam bentuk baris juga itu seperti ya begini, baris seperti ini juga tidak apa-apa ya teman-teman. Tetapi untuk mempermudah kita dalam melihat dan mengurangkan atau menjumlahkan vektor itu, kita menggunakan kolom saja ya teman-teman, yaitu X1, Y1 dan Z1. Kemudian kita kurangkan dengan X2, Y2, Z3.
sama saja teman-teman dengan penjumlahan tadi, yaitu kita kurangkan saja x2 kurang x2 x1 sorry teman-teman, x1 kurang x2 koma y1 kurang y2 koma z2 kurang z3. Sama saja ya teman-teman. Ini adalah, maka ini nantinya itu adalah hasil dari pengurangan kedua vektor di atas ya. Saya rasa tidak perlu untuk memberikan contoh lagi ya teman-teman untuk pengurangan vektor, karena sama saja cara perhitungannya, yaitu dengan operasi penjumlahan tadi teman-teman. Nah, tanpa membuang banyak waktu teman-teman, kita masuk ke pada perkalian vektor pada skala. Ya, ini adalah topik terakhir kita pagi hari ini ya teman-teman, yaitu perkalian vektor pada skala. Perkalian vektor pada skala, atau perkalian skala dalam vektor juga bisa ya teman-teman. Nah, untuk konsepnya itu seperti ini. Misalkan konsepnya itu seperti ini. Misalkan kita memiliki vektor A lah ya. Kita memiliki vektor A, yaitu misalnya seperti ini. K sama dengan, kita pakai 2 dimensi saja ya teman-teman ya. 2 ya, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah konstannya atau skalarnya ya teman-teman. Adalah skalarnya. Lalu bagaimana kita mengkalikannya? Sama saja ya teman-teman. Untuk cara perkaliannya itu kita langsung kalikan saja skalar yang berada di luar panah ini itu ke dalam, yaitu misalkan ini itu, maka hasilnya itu adalah kx, ky ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, cara mengalihkan vektor pada skalar atau perkalian skalar dengan vektor itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Tapi perlu ya Anda ingat bahwa, atau teman-teman ingat bahwa ini adalah skalar. Untuk perkaliannya itu perkalian masuk biasa ya teman-teman ya, k dikali dengan x, kemudian k juga dikalikan dengan y. Nah, untuk memperjelas, yaitu saya akan membuat sebuah contoh soal kepada teman-temannya, supaya nantinya itu teman-teman tidak mudah lupa atau bingung jika menghadapi sebuah soal mengenai perkalian vektor pada skalar atau skalar pada vektor salah teman-teman, vektor pada skalar ya teman-teman ya. Misalkan contoh ya teman-teman, contoh nomor, sabar teman-teman, sebagai contoh kita memiliki sebuah titik, misalkan titik berapa ya teman-teman, misalkan atau kita memiliki vektor misalkan dengan titiknya itu atau komponennya itu kita dalam 2 dimensi saja ya teman-teman ya, karena sama saja dengan 3 dimensi itu. Untuk perkalian skalarnya itu sama saja modelnya tadi itu teman-teman. Itu seperti kita yang perlu kita ingat itu tadi itu untuk perkalian skalar yaitu x, y, maka sama hanya kita menulis dengan kx, ky. Jadi ini yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi sama saja dengan dalam 3 dimensi juga, sama caranya itu sama seperti ini ya teman-teman, tidak ada yang berbeda. Misalkan contohnya itu kita memiliki titik 4,2, kemudian k nya di sini misalkan k nya berapa teman-teman ya, kita kasih angka 2 saja ya, angka 2. Maka untuk perkalian vektor pada skalar ini, yaitu kita langsung masukkan saja ya teman-teman untuk menentukan vektor tadi itu. Maka
sama tadi itu di atas, tekan kita saya coba tulis ulang ya teman-teman ya, agar teman-teman tidak bisa bingung. Kita lihat pada yang kita ketahui dalam soal di atas. Yang pertama itu K-nya itu adalah 2, kemudian ini adalah sumbu X-nya teman-teman ya, ini adalah sumbu Y-nya. Maka kita coba lihat X-nya adalah 4, kemudian Y-nya di sini ada kedua ya teman. Langsung saja ya teman-teman, cara perkaliannya itu sama di atas, itu kali masuk saja teman. 2 dikali 4, 2 dikali 2, 2 kali 4 itu berapa teman? Ya 8, 2 kali 2 itu adalah 4 ya, kurang lebih ya beginilah cara menghitung perkalian vektor pada skalar ya teman-temannya. Iya. Atau teman-teman masih ada yang bingung? Nah, kalau bingung teman-teman bisa komentar di bawah. Nah, oke, baik, baik, selanjutnya teman-teman, saya atas nama Iloristo Krisanto Syukur, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan limpah terima kasih dan sampai jumpa